Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan sudut perkembangan hewan sebelum puas, kita ke pertemuan ke-15 mengenai regulasi lingkungan terhadap hewan. Di sini ada skema, ada hewan dan lingkungannya. Ini hewan dan lingkungannya. Yang pertama itu ada lingkungan bagi hewan adalah sebagai kondisi dan sumber daya. Kemudian ada lingkungan biotik, abiotik, toleransi, dan faktor pembatas. Hewan adalah organisme yang bersifat motil atau bergerak dan berpindah tempat. Gerakannya disebabkan oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Lingkungan hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya dan dapat mempengaruhinya. Lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya. Kemudian lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya, ada kondisi dan sumber daya. Menurut Bacon, membedakan faktor lingkungan bagi hewan menjadi dua kategori, yaitu kondisi, yaitu faktor lingkungan abiotik yang keadaannya berbeda dan berubah sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Kemudian ada sumber daya, yaitu segala sesuatu yang dikonsumsi oleh organisme yang dapat dibedakan atas materi, energi, dan ruang. Perubahan lingkungan terhadap waktu, ada perubahan siklik, yaitu perubahan yang terjadi secara berulang-ulang secara berirama seperti siang dan malam, laut pasang dan surut, kemarau dan hujan, dan lain-lain. Perubahan siklik itu dapat berskala harian, bulan, musiman, dan tahunan. Kemudian ada perubahan terarah, yaitu perubahan yang terjadi berangsur-angsur, terus-menerus, dan progresif, dan menuju ke suatu arah tertentu. Prosesnya bisa lama, contohnya menakalnya Danau Limboto di Gorontalo. Kemudian ada perubahan eratik, yaitu suatu perubahan yang tidak berpola dan tidak menunjukkan arah perubahannya. Contohnya, pengendapan lumpur Lampindo di Jawa Timur, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Hewan dan lingkungannya, ada faktor-faktor biotik dan intraspesifik dan interspesifik. Faktor-faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan hewan ada komunitas, ekosistem, ada produsen, dan predator. Kemudian ada juga parasit, parasitoid, pengurai, mikrobivor, detritivor. Komunitas adalah beberapa jenis organisme yang merupakan bagian dari jenis ekologis tertentu. Unit ekologis adalah suatu satuan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan antara sesamanya dan lingkungan di sekitarnya abiotik, membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Nah, ini komunitas dari suatu hewan di hutan. Kemudian ekosistem adalah unit lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat hubungan yang fungsional antara sesama makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen lingkungan abiotiknya. Ini contoh dari ekosistem di kolam. Atau maaf, ini contoh ekosistem misalnya pada daerah danau. Kemudian ini contoh ekosistem laut. Produsen terdiri dari organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat menyusun bahan organik dari bahan anorganik sebagai bahan makanannya. Organisme autotrof sebagian besar ada organisme berklorofil yang sebagian besar terdiri dari tumbuhan hijau dan sebagian kecil berupa bakteri. Jadi ada bakteri juga yang bertindak sebagai produsen karena dia dapat menghasilkan sendiri makanannya. Nah, contoh dari produsen tanaman hijau. Kemudian konsumen adalah komponen biotik yang terdiri dari organisme heterotrof karena tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi memanfaatkan energi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan energinya. Contohnya herbivor, makan tumbuhan, karnivor pemakan daging, omnivor keduanya daging tumbuhan, dan detritivor pengurai. Ini contoh hewan dari karnivora.
Predator adalah hewan yang makan hewan lain dengan cara berburu dan memburu. Contohnya kucing atau tikus. Kemudian parasit adalah hewan yang hidup pada hewan lain. Hidupnya sangat mempengaruhi inangnya karena semua zat makanan dari inang diserapnya untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya parasit berupa hewan kecil dan organisme kecil, contohnya jamur, bakteri patogen. Parasitoid yaitu serangga yang pada fase dewasanya hidup bebas, tetapi pada saat larva berkembang di dalam tubuh inangnya. Misalnya pada serangga lain yang merupakan inang, contohnya serangga parasitoid ordo Hypnothera dan Diptera. Kemudian pengurai adalah organisme yang berperan sebagai pengurai dengan mengeluarkan enzim pencerna. Kemudian ada mikrobivor, adalah hewan-hewan kecil yang makan mikroflora, bakteri dan fungi. Contohnya berupa protozoa dan nematoda. Kemudian juga ada detritivor, adalah hewan yang makan detritus, yaitu bahan-bahan organik mati yang berasal dari tubuh tumbuhan dan hewan. Contohnya detritivus antara lain rayap, anjing tanah, dan cacing tanah. Kemudian ada intrasepsif dan interspesifik, ada kompetisi, simbiosis, pemisahan kegiatan hidup, dan kanibalisme. Kemudian juga ada amensalisme, komensalisme, dan mutualisme. Oke, kita ke yang pertama. Kompetensi adalah hubungan antara dua individu untuk mendapatkan satu macam sumber daya. Dalam kondisi demikian, biasanya hewan yang kuat akan mengusir yang lemah dan menguasai tempat itu, sedangkan yang lemah akan pindah ke tempat lain atau mati atau bahkan punah. Contohnya persaingan antara hewan herbivora di padang rumput. Simbiosis, ada simbiosis interspesifik, ada yang bersifat simbiosis non-simbiosis. Hubungan simbiosis adalah hubungan antara dua individu dari dua jenis organisme yang keduanya selalu bersama-sama. Contohnya Flagellata yang hidup dalam usus rayap. Flagellata ini mencerna selulosa kayu yang dimakan rayap. Dengan demikian, rayap dapat menyerap karbohidrat yang berasal dari selulosa itu. Kemudian ada hubungan non-simbiosis, adalah hubungan antara dua individu yang hidup secara terpisah, dan hubungan terjadi jika keduanya bertemu atau berdekatan. Contohnya bunga digapai oleh kupu-kupu. Bunga akan terbantu dalam penyerbukannya dengan terbawanya serbuk sari oleh kaki kupu-kupu dengan tidak sengaja. Kemudian pemisahan kegiatan hidup. Peristiwa ini adalah hubungan kompetitif antara satu hewan dan hewan lain yang dapat berkembang menjadi kegiatan pemisahan hidup. Contohnya burung flamingo mempunyai kaki dan leher yang panjang, berfungsi dalam hal pengambilan makanannya berupa organisme kecil dan di tempat berumpul sehingga burung tersebut mudah meraihnya. Kemudian kanibalisme adalah sifat hewan untuk menyakiti atau membunuh bahkan memakan terhadap individu lain yang masih sejenis. Contohnya belalang sembah, betina memakan belalang jantan setelah melakukan perkawinan. Contoh lainnya misalnya pada ikan lele. Ikan lele besar akan memakan ikan lele yang kecil jika sumber daya di tempat tersebut tidak ada. Kemudian amensalisme adalah hubungan antara dua jenis organisme yang satu menghambat atau merugikan yang lain, tetapi dirinya tidak berpengaruh apa-apa dari organisme yang dihambat atau dirugikan. Contohnya pohon akasia yang mempunyai senyawa alipati pada serasa daunnya, sehingga tumbuhan lain sulit untuk tumbuh di sekitar pohon tersebut. Namun, tanaman tersebut tidak terpengaruh secara langsung, melainkan hanya dihambat. Kemudian komensalisme adalah hubungan antara dua jenis organisme yang satu memberi kondisi yang menguntungkan bagi lain, sedangkan dirinya tidak terpengaruh oleh kehadiran organisme yang lain itu. Contohnya tanaman paku yang hidup di tanaman kelapa sawit, namun kelapa sawit tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Kemudian ada hubungan mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan. Contohnya lebah yang menyerbuki bunga.
Kemudian kita menuju ketiga, yaitu hewan dan lingkungan biotik. Ada faktor lingkungan dan faktor abiotik. Faktor lingkungan itu terdiri dari sumber daya dan kondisi. Faktor lingkungan berdasarkan sumber daya ada materi, energi, dan ruang. Materi adalah bahan-bahan atau zat yang diperlukan oleh organisme untuk membangun tubuh. Contohnya zat-zat anorganik dan zat-zat organik. Kemudian energi adalah daya yang diperlukan oleh organisme untuk melakukan aktivitas hidup. Contohnya ada matahari. Kemudian ruang adalah tempat yang digunakan organisme untuk menjalankan siklus hidupnya atau habitatnya, misalnya hutan, laut, sungai. Kemudian faktor abiotik ada faktor medium dan faktor substrat. Medium adalah bahan yang secara langsung melingkupi organisme dan organisme tersebut berinteraksi dengan medium. Fungsi medium ada yang sebagai tempat tinggal, sumber materi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh, tempat membuang sisa metabolisme, tempat reproduksi, dan menyebarkan keturunan. Kemudian substrat adalah permukaan tempat organisme hidup, terutama untuk menetap atau bergerak, atau benda-benda padat tempat organisme menjalankan seluruh atau sebagian hidupnya. Misalnya ini substrat bisa menjadi tempat hidup dari mikroorganisme. Faktor lingkungan berdasarkan kondisi ada tanah, air, temperatur, cahaya, gravitasi, gelombang arus dan angin, pH, salinitas atau kadar garam. Keempat, kita menuju ke kisaran toleransi dan faktor pembatas serta terapannya. Menurut hukum toleransi Rutherford, setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis, yang merupakan batas bawah dan atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungan. Kemudian aklimatisasi adalah usaha manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi faktor lingkungan di habitat buatan yang baru. Aklimasi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi suatu faktor lingkungan tertentu dalam laboratorium. Aklimatisasi sarannya toleransinya sempit untuk satu atau beberapa faktor lingkungan, ukuran tubuh cukup besar sehingga mudah dideteksi, kelimpahannya tinggi sehingga mudah didapatkan dan mudah dijadikan sampel, mudah diidentifikasi, distribusinya kosmopolit atau luas atau umum, kemudian mudah mengakumulasi zat-zat polutan, mudah dipelihara di laboratorium, mempunyai keragaman jenis atau genetik, dan relungnya yang sempit. Baik, ini materi terakhir dari perkuliahan struktur dan perkembangan hewan. Jika ada yang ingin ditanyakan sebelum UAS atau kurang paham, silahkan. Jika tidak, semangat untuk UASnya dan semoga hasilnya bagus. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.